Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf lari dan menjauh dari Zulaikha. Baju Nabi Yusuf ditarik Zulaikha hingga sobek. Saat itulah kemudian ada yang memergoki tindakan mereka berdua. Dalam surat Yusuf ayat 25-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?' Yusuf berkata, 'Dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya.' Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta." Quran Surat Yusuf ayat 25-26. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu tentang keadaan Nabi Yusuf dan Zulaikha tatkala hendak keluar dan berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari menghindar, sementara Zulaikha memintanya kembali ke rumah. Zulaikha akhirnya berhasil menggapai Nabi Yusuf dan memegangi bagian belakang bajunya. Zulaikha berhasil menarik baju Nabi Yusuf hingga terkoyak. Sementara Nabi Yusuf terus berlari dan Zulaikha tidak berhenti mengejar. Saat keduanya berlomba menuju pintu, dari arah pintu sang menteri memergoki apa yang mereka berdua lakukan. Zulaikha pun mengarang cerita agar ia tidak dipersalahkan. Ia memfitnah Nabi Yusuf agar Nabi Yusuflah yang memulai. Nabi Yusuf hendak mengajaknya berbuat serong. Untuk itu, Zulaikha menggiring opini orang tersebut dengan pertanyaan bermuatan tuduhan terhadap Nabi Yusuf berupa, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Dengan ini, Nabi Yusuf pun menerima ujian hidup baru setelah sebelumnya berusaha dibunuh ke-10 saudaranya dan digoda Zulaikha untuk berbuat keji. Ujian hidup tersebut adalah difitnah oleh orang yang seharusnya merawatnya. Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf pun menolak fitnah tersebut. Ia menerangkan kejadian sebenarnya adalah kebalikan dari yang dituduhkan Zulaikha. Zulaikha lah yang memulai mengajak dirinya berbuat serong. Saling tuduh antara Nabi Yusuf dan Zulaikha pun diselesaikan oleh penjelasan seseorang yang disebut Allah dalam ayat di atas sebagai seorang saksi. Sang saksi inilah yang meminta agar mana yang benar di antara Nabi Yusuf dan Zulaikha dilihat di sebelah mana robekan Nabi Yusuf. Siapakah saksi tersebut? Mengapa keputusannya amat dipertimbangkan di antara sang menteri, Nabi Yusuf dan Zulaikha? Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjawabnya. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah sosok lelaki dewasa dan ia merupakan keluarga dekat Zulaikha serta sang raja, sekaligus orang kepercayaan sang raja. Maka cukup masuk akal bila ucapan orang tersebut dipertimbangkan oleh mereka bertiga. Ada yang menyatakan bahwa sang saksi bukanlah sosok lelaki dewasa, melainkan anak kecil yang diberi kelebihan dapat berbicara. Keadaan si anak yang terbilang istimewa tersebut juga cukup masuk akal membuat ucapannya dipertimbangkan. Ulama yang meyakini pendapat ini mendasarkan keyakinannya pada hadis sahih yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang berbunyi, "Tidak berbicara tatkala kecil kecuali Nabi Isa, saksi Nabi Yusuf, bayi yang menyertai Juraij dan anak masyitahnya Fir'aun." Itulah sedikit tafsir dari kisah Nabi Yusuf yang difitnah Zulaikha. Tapi di cerita ini Rizky akan membahas tentang kisah cinta Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Begini kisahnya sobat. Kisah cinta para nabi yang menarik untuk diikuti serta diteladani.
Salah satu kisah cinta Nabi yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya adalah kisah cinta fenomenal antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan, termasuk salah satunya istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya. Salah satunya karya Imam Al-Qurtubi, yaitu Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir, yang merupakan suami dari Zulaikha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terperdaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaikha berkata kepada Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf pun menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Zulaikha berkata lagi, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Yusuf juga menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih, Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui Zulaikha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia, sobat. Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona dengan Zulaikha. Keduanya lalu masuk ke rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terperdaya ajakan Zulaikha. Namun tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, berbuat mesum dengannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh ke bumi karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan sangat ingin pergi keluar. Namun Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung kamisnya dari belakang. Setelah itu, Zulaikha menyobek gamis Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup aibnya dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Namun setelah itu, suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf dipenjara, tibalah waktunya ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha. Zulaikha pun berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya." Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaikha ke hadapannya. Dan Zulaikha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku,
dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu. Akan tetapi kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur, hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi seorang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, ada yang tidak. Inilah balasan orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar itu, Yusuf menjadi menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit?" Zulaikha pun berkata, "Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah tanganmu kepada cemetimu atau cambuk." Yusuf kemudian mengulurkan cemetinya, dan Zulaikha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun mengutus seorang utusan untuk menemui Zulaikha untuk menyampaikan, "Jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Seketika itu Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis, dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua?" Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaikha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu?" Zulaikha berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya." Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya, lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf alaihissalam bangkit, mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf alaihissalam, berdoa meminta agar kemudaannya, kecantikannya, dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik, dapat melihat kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaikha menjawab, "Wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandinginya." Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita sobat, bahwasanya jodoh tidak akan tertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan, sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Dari kisah ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan hakikat kesabaran, betapa besarnya dan mulianya hidup seseorang dengan tabah dan sabar walaupun cobaan menimpanya. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.